1 Samuel 16 ayat 6 dan ayat 7. Baik, kalau sudah ketemu Bapak Ibu, di depan juga sudah kelihatan di monitor. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita baca sekali lagi Bapak Ibu ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tema kita pada malam hari ini, orang biasa yang dipakai Tuhan untuk tujuan yang besar. Orang biasa yang dipakai Tuhan untuk tujuan yang besar. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pernahkah Bapak Ibu merasa bahwa diri Bapak Ibu terlalu biasa bagi orang lain? Pernahkah kita merasa bahwa diri kita ini gak ada istimewanya dibandingkan dengan orang lain? Kita mungkin tidak cukup hebat, kita mungkin tidak cukup pintar, kita mungkin tidak cukup rohani, bahkan kita mungkin tidak cukup apa-apa. Apakah kita pernah berpikir bahwa kita ini hanya orang biasa? Dan apakah Tuhan bisa memakai orang yang biasa? Kalau Bapak Ibu dan saya merasa bahwa kita ini adalah orang biasa, yang kita tidak punya pengharapan atau kita punya keinginan suatu saat kita akan menjadi orang besar, kita tidak pernah berpikir bahwa suatu saat Tuhan akan memakai kita. Percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya mengalami seperti itu, ada seseorang yang lebih dahulu mengalami seperti itu, yaitu adalah Daud. Daud Bapak Ibu. Kalau kita melihat Daud, perjalanan hidupnya, kita akan melihat kisah seorang anak muda yang bahkan tidak dianggap untuk layak, bukan hanya layak sebagai raja, bahkan untuk diundang makan ke perjamuan keluarga pada saat seorang tamu datang pun dianggap tidak layak. Itulah Daud. Keluarganya tidak menganggap dia sebagai orang yang layak, saudara-saudaranya tidak menganggap dia layak, orang tuanya tidak pernah menganggap dia layak. Karena dianggap dia adalah orang biasa, tidak ada istimewanya, tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan bagi dia, dari dia untuk masa depan. Apakah Daud pernah berpikir suatu saat bahwa Tuhan akan pakai dia menjadi seorang raja? Apakah Daud pernah berpikir bahwa suatu saat dia akan punya jabatan yang tinggi, melampaui keluarganya, kakak dan saudara-saudaranya? Tidak. Daud tidak pernah berpikir akan hal itu. Karena Daud sadar bahwa dia adalah orang kecil. Daud sadar bahwa di tengah-tengah keluarganya pun adalah anak bungsu. Daud sadar bahwa di tengah-tengah keluarganya pun dia tidak dianggap istimewa. Orang tidak pernah memperhitungkan dia. Keluarganya tidak pernah menganggap dia sesuatu yang hebat. Gak pernah Bapak Ibu. Tetapi justru Tuhan memakai orang-orang biasa. Tetapi justru Tuhan memakai sebagai alatnya adalah orang-orang yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Alkitab penuh dengan orang-orang biasa yang dipakai dan dipilih Tuhan untuk sebuah tujuan yang luar biasa. Daud adalah sebuah contoh yang jelas bagaimana seorang anak bungsu, seorang pengembala domba bahkan tidak dianggap penting oleh keluarganya. Tapi Tuhan pakai dia. Karena yang Tuhan pakai bukan orang hebat, bukan orang yang istimewa. Karena yang Tuhan pakai itu bukan orang yang pintar. Karena yang Tuhan pakai itu bukan orang yang punya jabatan. Tidak. Tapi yang Tuhan pakai adalah yang Tuhan tahu hatinya sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang Tuhan pakai itu bukan orang hebat, bukan orang berjabatan, bukan orang yang pintar. Tuhan tidak mau pakai orang-orang seperti itu kalau hatinya tidak melekat kepada Tuhan.
Tapi sekalipun Bapak Ibu dan saya orang biasa, yang orang anggap kita ini mungkin gak ada prospek, yang bagi orang lain mungkin kita bukan sesuatu yang diharapkan untuk sebuah tujuan yang besar. Tapi selama hati Bapak Ibu dan saya melekat kepada Tuhan, saya percaya Tuhan bisa pakai Bapak Ibu dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu melihat dua bagian penting dalam firman Tuhan malam hari ini yang menjadi berkat bagi kita. Yang pertama, penilaian Tuhan tidak sama dengan penilaian manusia. Penilaian Tuhan atau apa yang dilihat Tuhan itu tidak sama dengan apa yang dilihat oleh manusia. Kalau Bapak Ibu dan saya melihat bagian firman Tuhan di dalam ayat 7 tadi dikatakan bahwa di situ dikatakan bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Samuel diperintahkan Tuhan untuk mencari seorang calon pengganti Saul sebagai raja, Samuel itu diutus kepada keluarga Isai. Tuhan hanya bilang, Allah hanya ngomong kepada Samuel bahwa salah seorang dari anaknya Isai itu nanti akan diurapi menjadi seorang raja. Tuhan hanya ngomong seperti itu. Lalu kemudian Samuel melihat Eliab. Ini anak sulung ya, anak paling besar dari Isai. Penampilannya itu tampan, fisiknya mirip dengan Saul. Eliab dari sisi penampilan it's okay. Dia tampan, dia tinggi, cocok menjadi seorang raja. Secara manusia, Eliab memang terlihat seperti calon raja. Dia adalah calon pemimpin yang besar dalam pikiran Samuel. Karena dilihat dari postur badannya, tinggi, besar, ganteng lagi. Tetapi apa yang dipikirkan oleh Samuel itu ternyata gak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Makanya kemudian Tuhan menegur Samuel. Tuhan katakan, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Tuhan mengatakan kepada Samuel, jangan pandang parasnya, jangan pandang perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Pada saat Tuhan ngomong seperti ini kepada Samuel, Tuhan mengoreksi cara pandang Samuel. Tuhan sedang mengoreksi apa yang ada dalam pikiran Samuel, bahwa manusia itu melihat apa yang nampak di permukaan. Manusia itu melihat apa yang tampak di depan. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup di dunia yang mana pada saat ini orang semua berusaha menampilkan apa yang baik dari dalam dirinya. Pada saat ini kita dihadapkan pada situasi di mana orang suka memposting atau bahkan suka menunjukkan segala hal-hal yang positif, segala kelebihan tentang dirinya. Pada saat ini kita banyak melihat orang lebih percaya kepada pemimpin yang banyak berbicara. Karena dianggap banyak berbicara adalah orang yang pintar. Padahal makin banyak berbicara, makin banyak bohongnya. Makin banyak berjanji, makin banyak bohongnya. Tapi orang lebih kagum kepada orang-orang yang lebih banyak berbicara. Orang lebih mudah terobsesi dengan para influencer atau konten kreator yang kemudian menunjukkan gaya hidupnya yang mewah, daripada orang yang biasa tapi setia mengikut Tuhan. Orang lebih percaya. Orang sekarang lebih mendengar orang kaya daripada orang biasa. Kalau orang kaya berbicara dianggap pasti itu adalah kebenaran. Tapi kalau orang susah berbicara, mereka pikir itu salah tempat. Tetapi itulah dunia hari ini, di mana dunia hari ini, di mana orang lebih banyak menjatuhkan penilaian itu kepada apa yang tampak oleh mata. Tetapi Alkitab dengan tegas memperingatkan Bapak Ibu dan saya bahwa Tuhan tidak menilai seperti manusia. Penilaian Tuhan itu tidak sama dengan penilaian kita. Tuhan tidak terkesan kepada penampilan luar.
Tuhan tidak akan tertipu dengan apa yang tampak di depan mata manusia. Karena itu mari kita belajar untuk menilai segala sesuatu bukan berdasarkan apa yang tampak dari luar. Amin Bapak Ibu. Karena itu kita harus punya cara pandang. Karena itu kita harus punya cara menilai sesuatu. Jangan kita berfokus kepada apa yang kelihatan oleh mata. Karena apa yang dilihat oleh mata belum tentu itu mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Kalimat ini bukan hanya sebagai pengingat kepada Samuel, tapi juga peringatan kepada Bapak Ibu dan saya. Bayangin Bapak Ibu, Samuel itu seorang nabi. Seorang nabi pun bisa salah. Samuel itu seorang nabi Bapak Ibu, nabi besar. Tapi seorang nabi pun bisa salah. Karena nabi juga manusia. Seorang rohaniawan pun bisa salah. Salah membaca. Seorang pemimpin pun bisa salah. Salah mengerti, salah memahami. Tapi malam hari ini Bapak Ibu dan saya diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Jangan meremehkan orang karena penampilannya. Amin Bapak Ibu. Jangan memandang rendah seseorang karena penampilan. Jangan menilai pelayanan seseorang dari popularitas. Tapi nilailah dari kesetiaannya. Amin Bapak Ibu. Jangan menilai seseorang dari popularitas. Tapi nilailah seseorang itu dari kesetiaannya. Jangan memilih pemimpin berdasarkan karisma. Jangan memilih pemimpin berdasarkan janji-janjinya. Tapi nilailah seorang pemimpin dari apa yang dikerjakannya. Amin Bapak Ibu. Karena itu kita tidak perlu iri kepada orang lain yang lebih menarik atau kelihatan lebih menonjol. Bapak Ibu dan saya tidak perlu iri ketika ada seseorang yang kelihatan lebih populer dari kita. Karena bisa saja Tuhan sedang mempersiapkan Bapak Ibu dan saya untuk sesuatu yang lebih besar walaupun kita tidak populer. Amin Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai Bapak Ibu dan saya sebagai alatnya walaupun kita tidak populer. Apalah arti sebuah popularitas kalau akhirnya kita tidak setia mengikut Tuhan? Apalah arti popularitas kalau Bapak Ibu dan saya tidak setia dalam mengikut Tuhan? Karena itu jangan kita cepat menilai orang, tapi mari kita melatih diri kita untuk melihat segala sesuatu itu dengan kacamata rohani kita, bukan berdasarkan penilaian apa yang tampak oleh mata. Mintalah hikmat dan bisa berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin melihat seperti Engkau melihat. Mintalah hikmat kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ingin bisa memutuskan segala sesuatu itu dan saya tidak keliru. Karena ada banyak orang Kristen yang justru salah mengambil keputusan. Dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun Bapak Ibu bekerja, terkadang di tempat bekerja, terkadang di lingkungan Bapak Ibu, ada saja orang yang kelihatannya selalu mencari perhatian. Ada saja terkadang orang yang menjengkelkan Bapak Ibu dan saya. Dimanapun kita berada, ada saja terkadang orang yang membuat hati kita itu selalu terluka. Ada saja orang yang terkadang menjelekkan Bapak Ibu dan saya. Tapi percaya Bapak Ibu, apa yang dilihat manusia enggak sama dengan apa yang dilihat oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apa yang dilihat oleh Tuhan itu tidak sama dengan apa yang dilihat oleh manusia. Karena itu jadilah orang baik. Karena memang dari dalam hati kita memang orang baik. Amin Bapak Ibu. Jadilah orang baik karena memang hati kita baik. Jangan pura-pura baik. Jadilah orang baik karena memang di dalam hati kita ini ada Kristus. Kasih Kristus yang kemudian membuat kita menjadi orang baik. Karena apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Itulah namanya menjadi orang Kristen. Orang Kristen itu berarti pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu berarti dia
memiliki karakter, memiliki sifat-sifat seperti Yesus. Karena itu saya percaya Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu dan saya berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berusaha, percaya Bapak Ibu, selama Bapak Ibu menjadi orang baik, selama Bapak Ibu hatinya adalah baik, saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan selalu ada di tengah-tengah Bapak Ibu dan saya. Amin. Karena orang baik itu selalu dekat dengan Tuhan. Orang bilang rezekinya orang baik itu banyak. Rezekinya, berkatnya orang baik itu katanya banyak. Karena itu jangan berhenti jadi orang baik, tetapi tetaplah menjadi orang baik. Karena kita memiliki Kristus dalam hati kita yang membuat kita menjadi orang baik. Yang kedua, Tuhan tidak tertarik dengan penampilan luar, tapi Tuhan lebih tertarik kepada hati yang taat. Tuhan tidak tertarik dengan penampilan luar, tapi Tuhan itu lebih tertarik kepada hati yang taat. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Setelah Tuhan menolak Eliab, ia menyatakan sebuah prinsip abadi. Tuhan melihat hati. Bagian kalimat yang mengatakan Tuhan melihat hati adalah merupakan bagian firman Tuhan yang mengingatkan Bapak Ibu dan saya bahwa ternyata hati kita ini adalah merupakan sesuatu yang sentral. Hati ini bukan hanya bicara soal emosi, tetapi hati ini adalah pusat kepribadian, kehendak, kesetiaan, dan kerohanian seseorang. Itu semuanya tersimpan di dalam hati. Amin Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi. Hati ini bukan hanya soal emosi. Hati ini bukan hanya berbicara mengenai kepribadian. Hati ini bukan hanya berbicara tentang kehendak. Bukan hanya berbicara tentang integritas atau kesetiaan. Hati ini bukan hanya berbicara tentang kerohanian seseorang. Tapi di hati itu melekat semua apa yang ada dalam diri Bapak Ibu dan saya. Itulah sebabnya pada saat Tuhan berkata bahwa Tuhan melihat hati, artinya Tuhan itu sedang melihat totalitas keseluruhan hidup manusia itu ada di dalam hati. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin Bapak Ibu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena memang hati ini adalah pusat dari segala sesuatu. Tuhan mencari bukan yang tampil baik. Tuhan tidak mencari orang yang kelihatan baik. Tuhan tidak mencari orang yang penampilan dari luar itu kelihatan baik. Tapi yang Tuhan lihat itu adalah isi hati yang baik. Amin Bapak Ibu. Tuhan gak melihat penampilan luar. Tuhan tidak melihat apa yang tampak di luar. Tuhan tidak melihat pakaian kita. Tuhan tidak melihat penampilan kita. Tuhan tidak melihat kalung kita, anting kita, bahkan handphone kita. Tuhan gak lihat semua itu Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan lihat itu adalah hati Bapak Ibu dan saya. Amin Bapak Ibu. Tuhan gak lihat harta benda kita. Tuhan gak lihat segala kepunyaan kita, berapa rumahnya, berapa tabungannya. Tuhan gak lihat itu Bapak Ibu. Karena semua itu tidak akan kita bawa. Tapi pada saat Tuhan menjemput Bapak Ibu dan saya, hati kita akan kita bawa. Amin Bapak Ibu. Karena itu kita selalu diingatkan, ingat umur. Betul Bapak Ibu ya. Ingat umur. Kenapa Tuhan atau kenapa kita sering diingatkan? Ingat umur. Artinya makin bertambah usia kita, makin kita mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makin bertambah usia kita, makin hati kita melekat kepada Tuhan. Harta benda itu penting. Kekayaan itu penting Bapak Ibu. Uang itu penting. Karena segala sesuatu nggak bisa tanpa uang. Tapi tahukah Bapak Ibu dan Saudara bahwa Tuhan tidak melihat semua itu. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Tuhan tidak mencari yang terlatih. Tuhan tidak mencari orang yang ahli. Tapi Tuhan mencari orang yang hatinya mau melekat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Daud pada awalnya itu tidak dianggap Bapak Ibu. Bahkan boleh dikatakan Daud itu nggak masuk hitungan sama sekali. Daud itu tidak dianggap. Pada saat Samuel datang mengunjungi rumahnya Isai, semua anak-anaknya itu disuruh berkumpul, mereka makan bersama dengan Samuel. Tapi apa yang terjadi dengan Daud? Orang tuanya bilang, Isai bilang, Daud kamu pergi ke ladang, itu gembalakan domba-domba. Disuruh pergi ke ladang. Bisa saja pada saat seperti itu, bayangin Bapak Ibu, tamu datang, Nabi Samuel datang ke rumah keluarga Isai, pasti motong ya Bapak Ibu ya. Motong domba, paling tidak kan gitu ya. Pasti mereka makan enak. Tapi anak paling kecil disuruh pergi ke ladang. Udah kamu gembalakan ini kambing domba ini. Bisa saja selama dia berangkat ke mengembalakan dombanya, bisa saja Daud merasa dalam hatinya, kok aku disuruh pergi sendiri ya. Semua saudara-saudaraku kok makan enak bersama dengan Nabi Samuel itu. Tapi mengapa saya disuruh pergi sendiri? Bisa saja Daud kemudian merasa, waduh saya ini anak tiri kali ya. Bisa saja kita merasa diperlakukan lain dari saudara-saudara kita yang lain. Bisa saja kita kecewa, bisa saja kita sakit hati. Tapi Daud tidak ada sedikit pun dia kecewa. Karena waktu itu, sebelum kedatangan Samuel, Isai sudah diberitahu bahwa akan datang Samuel, akan memilih salah seorang dari anaknya diurapi menjadi raja. Daud secara pribadi dia merasa bahwa memang dia bukan orang yang dipilih oleh Tuhan. Daud merasa bahwa dirinya bukan orang yang istimewa. Daud merasa bahwa dia tidak terlalu penting untuk diundang di sana. Tetapi Daud walaupun tidak diundang, yang namanya berkat, kalau berkat itu, kalau jadi berkat kita kemanapun pasti jadi berkat kita Bapak Ibu. Walaupun saat itu Daud tidak diundang dalam perjamuan itu, semua anaknya Isai lewat, tapi Samuel mengatakan belum ada dari mereka yang dipilih. Lalu kemudian Samuel bertanya kepada Isai, apakah ini semua anakmu? Lalu Isai ngomong, masih ada sih satu yang paling kecil, tapi saya sedang suruh dia pergi mengembalakan domba di ladang sana. Samuel bilang, sekarang jemput dia. Lalu pada saat dijemput, kemudian Samuel tahu bahwa Daudlah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dia diurapi menjadi raja di hadapan saudara-saudaranya dan orang tuanya. Daud yang awalnya tidak diundang, Daud yang awalnya tidak dipandang, Daud yang awalnya tidak dalam masuk perhitungan, Daud yang awalnya tidak dianggap sama sekali. Tetapi Tuhan memilih dia bukan karena apa yang tampak dari luar, tapi Tuhan memilih Daud karena Tuhan tahu hati Daud adalah penuh dengan ketaatan. Amin Bapak Ibu. Hati Daud itu penuh ketaatan Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu dan saya menjadi orang taat, percaya Bapak Ibu, berkat orang taat itu pasti dekat. Amin Bapak Ibu. Berkat orang taat itu pasti lebih besar dari orang yang tidak taat. Kita bisa melihat bagaimana Daud, walaupun dia sudah disuruh pergi dari rumah, pergi jauh dari rumah, tapi Daud membuktikan bahwa ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhan membuat dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Itulah sebabnya saya berani mengatakan bahwa orang taat, orang yang setia kepada Tuhan, dimanapun dia berada, dia pasti akan dipakai Tuhan, dia pasti akan diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Orang taat dimanapun dia berada, dia akan diberkati Tuhan. Orang taat dimanapun dia berada, dia pasti akan selalu diingat oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah memilih berdasarkan siapa yang tampil di depan. Tuhan tidak pernah memilih berdasarkan siapa yang menonjol di depan. Tapi Tuhan memilih siapa yang hatinya siap dipakai oleh Tuhan. Tuhan hanya akan memilih dan memakai seseorang. Tuhan hanya akan memberkati seseorang kalau dia hatinya penuh dengan ketaatan. Hati yang taat itu berarti memiliki hati yang tunduk patuh. Hati yang taat itu bukan berarti keras kepala.
Hati yang taat itu tidak melawan ketika dibentuk oleh Tuhan. Tapi hati yang taat itu adalah hati yang selalu berkata ya untuk semua apa yang Tuhan katakan, meskipun itu susah dikerjakan. Amin, Bapak Ibu. Hati yang taat itu adalah hati yang berkata yes, meskipun itu susah untuk dikerjakan. Bukankah itu yang terjadi kepada Abraham? Ketika Allah berfirman kepada Abraham, pergilah dari keluargamu, keluarlah dari sana keluargamu, ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Allah nggak ngomong di mana negeri itu, Allah nggak ngomong seperti apa negeri yang akan dituju itu, tapi Allah hanya ngomong kepada Abraham, ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham taat. Abraham tidak bertanya di mana negeri itu. Abraham tidak bertanya apakah di sana nanti daerah itu penuh dengan berkat. Abraham tidak bertanya apakah di sana nanti saya akan hidup sejahtera. Abraham nggak tanya itu. Yang Abraham tahu, pada saat Tuhan berfirman kepada dia, yang Abraham tahu, dia harus taat. Amin, Bapak Ibu. Orang taat pasti diberkati Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Besar kecilnya berkat kita ditentukan kepada ketaatan Bapak Ibu dan saya kepada Tuhan. Besar kecilnya berkat Bapak Ibu dan saya itu ditentukan sejauh apa ketaatan kita kepada Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu tidak mudah untuk menjadi orang taat, karena terkadang untuk menjadi taat itu kita harus bertentangan dengan ego, perasaan hati Bapak Ibu. Saya tahu menjadi orang yang taat itu tidak mudah, karena terkadang kita harus membuang logika kita. Saya tahu menjadi orang taat itu tidak mudah, karena terkadang kita harus melepaskan segala pikiran kita. Tapi percaya Bapak Ibu, pada saat kita menjadi orang yang taat, disitulah kita akan melihat Tuhan bekerja dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Amin, Bapak Ibu. Pada saat kita menjadi orang yang taat, di sana kita akan melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Alkitab itu hanya mencatat dua tipe orang. Orang yang tidak taat dan orang yang taat. Orang yang tidak taat itu bermuara kepada kebinasaan. Tapi orang yang taat itu mengacu kepada hidup yang kekal, bahkan hidup yang diberkati. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun Daud tidak sempurna, sekalipun Bapak Ibu dan saya juga adalah orang yang tidak sempurna, tapi selalu kita kembali kepada Tuhan untuk belajar menjadi orang taat. Amin, Bapak Ibu. Daud juga bukan orang yang sempurna kok, Bapak Ibu. Daud itu sama dengan Bapak Ibu dan saya. Sama-sama kita bukan orang yang sempurna. Daud itu juga manusia biasa, sama seperti Bapak Ibu dan saya, sama seperti saudara-saudaranya yang lain. Tetapi yang membedakan itu adalah ketaatan kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, yang kita tahu, mari kita menjadi orang yang taat. Mazmur 139 mengingatkan kita, selidikilah aku ya Allah. Selidikilah aku ya Allah. Tuhan lebih memilih orang yang mau diubah. Tuhan tahu hati siapa yang mau diubah. Tuhan mengerti hati siapa yang mau diubahkan oleh Tuhan. Tuhan tahu hati Bapak Ibu dan saya. Tuhan mengenal hati Bapak Ibu dan saya. Selidikilah aku ya Allah. Bagian firman Tuhan yang mengingatkan Bapak Ibu dan saya bahwa Tuhan mengenal hati Bapak Ibu dan saya, karena Tuhan bisa mengetahui dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, berkat Bapak Ibu dan saya ditentukan sejauh apa ketaatan kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Tuhan tidak mencari orang hebat, tapi Tuhan mencari orang yang hatinya siap untuk menjadi taat. Tuhan tidak memilih orang yang mau diubah, tapi Tuhan mau memilih, memakai, memberkati orang yang hatinya siap untuk taat.
Penampilan bisa dikagumi oleh manusia. Apa yang tampak di depan mata bisa dipuji oleh manusia. Tapi ketaatan itu hanya Tuhan yang tahu. Yang menilai ketaatan Bapak Ibu dan saya itu Tuhan, bukan manusia. Manusia menilai penampilan kita, oke. Tapi yang menilai ketaatan Bapak Ibu dan saya adalah Tuhan. Karena ketaatan kita itu mengacu kepada ketaatan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita diingatkan bahwa berkat kita itu tergantung dari ketaatan Bapak Ibu dan saya kepada Tuhan. Bapak Ibu mau jadi orang taat? Amin Bapak Ibu. Atau saya balik, Bapak Ibu mau jadi orang yang diberkati? Mau? Mau atau amin? Bapak Ibu mau jadi orang diberkati? Amin. Berarti harus taat. Jangan berharap diberkati kalau enggak taat. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sebagai kesimpulan, untuk dapat dipakai Tuhan untuk sebuah maksud yang besar, untuk dapat diberkati oleh Tuhan, untuk dapat dipenuhi segala kebutuhannya oleh Tuhan, kuncinya cuma satu: jadilah orang yang taat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih, kami bersyukur di mana pada hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa sebagai orang biasa Tuhan bisa pakai kami karena kami tahu Tuhan, Engkau melihat hati, bukan melihat apa yang tampak di depan mata.